Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10A ingin membawakan presentasi tentang materi yang kami pilih, yaitu hak pilih, pemilu, dan anti korupsi. Di sini ada rekan-rekan dari kelompok 10A. Satu ada Alif Mariza dengan NIM 44220893. Lalu ada Priyatna Al-Nasir dengan NIM 44220210. Lalu ada Casey Angel dengan NIM 44220611. Lalu ada Nova Azikra dengan NIM 44221244. Lalu dengan saya sendiri Theo dengan NIM 44221043. Di sini kami memiliki daftar isi, yaitu tentang satu, hak pilih, pengertian jenis dan dasar hukum hak pilih di Indonesia. Kedua ada pemilihan umum atau pemilu, yaitu konsep atas tahapan dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Lalu ketiga, anti korupsi, yaitu memahami korupsi, dampaknya, dan cara melawannya. Nah, di sini poin 1 yaitu hak pilih. Hak pilih ini adalah hak dasar setiap warga negara dalam menentukan pemimpin dan arah bangsa. Di sini ada pengertian hak pilih, yaitu hak pilih dibagi menjadi dua, definisi dan juga ada dasar hukumnya. Dimulai dari definisi, hak pilih adalah hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam proses demokrasi, yaitu satu, memilih, right to vote, hak memberikan suara untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Terus juga ada dipilih, yaitu right to be elected, hak untuk mencalonkan diri dan dipilih dalam jabatan publik. Terus di sini ada dasar hukumnya, yaitu diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berisi hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Lalu ada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu diambil juga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan umum itu mengatur hak pilih aktif dan pasif. Lalu terakhir ada dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia itu hak politik warga negara. Lalu selanjutnya ada syarat dan jenis hak pilih. Hak pilih aktif atau memilih, yaitu syaratnya warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya, terus juga terdaftar sebagai pemilih dalam DPT atau daftar pemilihan tetap. Lalu terakhir tidak sedang menjalani hukuman penjara. Yang kedua ada hak pilih pasif atau dipilih. Warga negara Indonesia berusia minimal 21 sampai 35 tahun, tergantung jabatan. Dua, memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat, lalu tidak pernah dipidana penjara tertentu, lalu juga ada mampu secara jasmani dan rohani, dan terakhir tidak menjadi anggota atau pengurus partai tertentu atau untuk calon independen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Alif Mariza. Silakan. Oke, terima kasih Theo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua, pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum atau pemilu adalah pesta demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpin yang amanah. Nah, memiliki asas pemilu, yaitu luber jurdil. Apa sih luber jurdil? L, langsung. Pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. U, umum. Berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. B, bebas. Bebas, tiap warga bebas menentukan pilihan tanpa paksaan dan tekanan. R, rahasia. Pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya oleh negara. Jujur, penyelenggara, peserta, dan pemilih bertindak jujur sesuai aturan. Dil, adil. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama. Next. Nah, di sini ada jenis pemilu di Indonesia. Jenis pemilu di Indonesia ada 4. Yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden. Diselenggarakan 5 tahun sekali. Memilih presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Yang kedua, ada pemilu legislatif. Nah, pemilu legislatif itu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk wilayah provinsi dan kabupaten. Dilaksanakan bersamaan dengan pilpres yang tadi. Yang ketiga ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Memilih gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil-wakilnya di tingkat daerah. Nah, yang terakhir
ada Pilkades, pemilihan kepala desa. Memilih kepala desa yang diselenggarakan oleh pemerintah dan daerah, kabupaten atau kota. Nah, di pemilih itu ada tahapannya, ada 6. Yang pertama, perencanaan atau persiapan. KPU membuat regulasi, anggaran, dan persiapan infrastruktur pemilu. Yang kedua, ada pendataan pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS, dan daftar pemilih tetap atau DPT. Yang ketiga ada pendaftaran peserta, pendaftaran partai politik dan calon peserta pemilu ke KPU. Yang empat ada kampanye nih, masa kampanye peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program. Nah yang kelima ada pemungutan suara tuh, hari pelaksanaan pencoblosan di TPS oleh pemilih terdaftar. Nah yang terakhir ada penghitungan dan penetapan, penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu oleh KPU. Nah yang kita akan menjelaskan nih, mengapa harus berpartisipasi. Kenapa nih kita harus berpartisipasi? Karena yang pertama kita menentukan nasib bangsa. Suaramu menentukan siapa yang akan memimpin dan membuat kebijakan oleh seluruh rakyat. Mencegah pemimpin buruk. Golput membuka peluang bagi calon yang tidak kompeten atau korup untuk terpilih. Ya jangan sampai ya. Yang ketiga ada hak sekaligus kewajiban. Partisipasi aktif adalah bentuk tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi. Dan yang terakhir ada investasi masa depan. Pemimpin yang dipilih hari ini akan menentukan kondisi bangsa 5-10 tahun ke depan. Next. Oke, terima kasih Alif atas penjelasannya. Selanjutnya, yang ketiga ada anti korupsi. Bersama melawan korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian uang keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, ada pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan. Dan ketujuh adalah gratifikasi. Dampak korupsi bagi bangsa. Yang pertama tentunya dari ekonominya. Dari ekonomi itu menyebabkan kebocoran anggaran negara. Yang kedua ada kemiskinan yang meningkat. Ketiga investasi menurun. Yang kedua dari hukum dan politik ada kepercayaan publik merosot, ketidakadilan hukum, dan yang terakhir demokrasi melemah. Dan yang ketiga adalah pendidikan dan sosial. Dana pendidikan tersedot. Yang kedua layanan publik buruk. Yang ketiga kesenjangan sosial melebar. Dan yang keempat dari sektor lingkungan. Yang pertama izin lingkungan diperjualbelikan, yang kedua kerusakan alam dibiarkan, dan yang ketiga proyek fiktif lingkungan. Di sini ada 9 nilai anti korupsi yang didasari oleh KPK RI. Yang pertama ada J, jujur. Yang kedua P, peduli. Yang ketiga M, mandiri. Terus selanjutnya ada disiplin. T, tanggung jawab. K, kerja keras. S, sederhana. D, berani. Dan yang terakhir A, adil. Cara kita melawan korupsi. Yang pertama, kita harus laporkan. Laporkan indikasi korupsi ke KPK melalui website, aplikasi, atau hotline. Dan identitas pelapor dijamin terlindungi. Kalian bisa kunjungi website KPK di bawah ini, kpk.go.id. Terus yang selanjutnya ada edukasi diri, pelajari hak-hak sebagai warga negara, peraturan keuangan negara, dan cara mengakses layanan publik. Yang ketiga ada pilih pemimpin yang bersih. Gunakan hak pilih untuk memilih calon yang memiliki rekam jejak bersih dan program yang jelas. Gunakan hak pilihmu ya. Yang keempat, pantau anggaran. Pantau penggunaan anggaran publik melalui platform transparan seperti APBD Online atau e-money KPK.
Selanjutnya ada tolak gratifikasi. Tolak segala bentuk suap, hadiah yang tidak wajar, dan gratifikasi meskipun tampak kecil atau tidak berbahaya. Yang terakhir, jadi teladan. Mulai dari diri sendiri, tidak menyontek, tidak menyuap guru atau petugas, dan antri dengan tertib. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Priyatna Makasih. Terima kasih, Nova. Sekarang ada lembaga pendukung demokrasi bersih. Yang pertama ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, Komisi Pemilihan Umum ini menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan demokrasi di seluruh Indonesia. Yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu tugasnya mengawasi, menyelenggarakan pemilu, dan menindak pelanggaran selama proses pemilu. Dan yang ketiga KPK. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia itu fungsinya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melalui penindakan, pencegahan, dan edukasi. Yang keempat ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugasnya DKPP itu mengawasi etika penyelenggara pemilu dan menindak pelanggaran kode etik. Dan Lalu kesimpulan dan pesan. Yang pertama itu hak pilih adalah hak konstitusional yang harus digunakan dengan bertanggung jawab. Pemilu adalah sarana demokrasi yang harus dijaga kebersihannya, yaitu luber jurdil. Lalu yang ketiga, korupsi adalah musuh demokrasi, lawan dengan integritas, transparansi, dan keberanian melapor. Yang keempat, ada perubahan dimulai dari diri sendiri. Jadilah warga negara yang aktif, cerdas, dan berintegritas. Sebaliknya, korupsi adalah ancaman terbesar bagi hak pilih dan pemilu itu sendiri, politik, uang, atau money politics. Suap kepada penyelenggara pemilu dan manipulasi suara adalah bentuk korupsi yang secara langsung merampas makna hak pilih warga negara. Ketika suara dibeli, maka kedaulatan rakyat diperjualbelikan. Suaramu adalah suara bangsa, gunakan dengan bijak, tolak korupsi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10A mengenai hak pilih, pemilu, dan anti korupsi. Jika ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf dan kami mengharapkan masukan dan juga kritik dari teman-teman sekalian. Terima kasih.